tanggapan Om Agus ini tentang isu pelanggaran konservasi atau mungkin dugaan pelanggaran konservasi teman-teman yang mengkawin silangkan dengan sengaja ayam hutan hijau dengan ayam-ayam domestik untuk mendapatkan jenis-jenis baru agar mungkin bisa ditingkatkan ekonominya atau apa itu gimana? Betul. Ya, tadi disebutin untuk tujuan-tujuan yang punya nilai kemanfaatan ya, yang ningkatin ekonomi masing-masing teman-teman yang kiprah di sini kan Mas. Maka segala bentuk aktiviti ya untuk membreeding kemudian menyilangkan itu seolah-olah mudah diperoleh ya, mudah didapatkan gitu ya. Namun apakah ini mengganggu tingkatan konsep konservasi kita? Saya kira kita harus bijak Mas untuk menerapkan satu aturan-aturan gitu ya yang menjaga ini semua, dan itu harus didukung oleh seluruh pihak Mas, dari pemerintah sendiri, dari kementerian, kemudian dari pemangku wilayah gitu ya, mendukung untuk bisa terdapatnya satu keadaan di masyarakat di mana itu adalah budaya Mas. Di situ adalah culture. Jadi yang kita bahas sekarang itu, pertanyaan Mas itu, ini budaya masyarakat untuk pertamanya menikmati hobi, memperoleh satu kearifan di sini berupa bekisar tadi kita sebut, dan itu ternyata mampu meningkatkan simbol-simbol ekonomi masyarakat di sekitar dari kegiatan itu, pengrajinnya, peternaknya, pemadu padankan pakannya, dan ketika ada event lomba juga didukung dengan pasar UMKM mereka dan seterusnya. Jadi ini pusaran-pusaran kegiatan yang dari itu kita sebut sebagai budaya. Seperti tadi sebelum kita juga sampaikan, ternyata ada pertentangan. Kenapa itu harus terjadi? Mau dibiarkan kan gitu ya. Ini sisi konservasi. Maka kita harus bijak, dan itu karena sudah jadi sebuah identitas atau budaya dan kearifan lokal kita begitu ya, tidak bisa serta-merta dijaga supaya tidak terjadi ini itu supaya kita memperoleh originalitas kita, supaya memperoleh ini tidak dipunyai oleh orang lain yang di luar Indonesia misalkan gitu. Ini akhirnya pada gilirannya kita harus bijak. Maka ada kegiatan yang memang diperkenankan, yang harus tetap didukung ya, oleh karena tidak dilarang begitu ya. Karena begitu ini terjadi aturan-aturan, ini akan mengikat, nanti akan justru menjadi blunder pada saatnya. Karena kita sama-sama tidak tahu dengan karakter ayam hutan hijau yang demikian itu, dengan aturan yang masif ini mampu bertahan enggak? Perkembangan biaknya, konservasi programnya jadi main enggak gitu Mas Fedi ya. Maka ada sekat-sekat yang harus diciptakan, di mana yang satu mengenai pure sisi konservasi ya, yang itu dipertahankan betul antara ayam hutan ori tadi, Gallus varius maupun green jungle fowl-nya itu terjaga betul. Ada beberapa pulau yang ada gitu, tapi juga si budaya ini bisa mengambil dari bibit-bibit yang memang itu secara grafis itu dia diperkenankan untuk diapa-apain gitu ya, dalam rangka tujuannya kemanfaatan tadi gitu. Saya lebih memilih ke sana gitu ya. Jadi oke, teman-teman ini didukung dengan segala macam kegiatannya, baik yang sifatnya kelompok-kelompok di kabupaten tertentu, kemudian nasional gitu, kita dukung gitu ya. Tapi di kotak-kotak konservasi gitu ya, di wilayah-wilayah konservasi di lapangan itu juga harus terjadi taman marga satvanya, taman nasional tentang flora dan fauna yang menjadi karakter dari daerah itu sendiri gitu ya. Nah itu harus dijaga betul, dipertahankan gitu Pak. Kira-kira seperti itu respon awal saya gitu. Ini kan yang namanya untuk pemeliharaan ayam hutan ini Pak, baik ayam hutan yang original ataupun turunannya itu tadi, ada memang dia pure yang original ternaknya itu tadi Pak, ada yang dari turunannya untuk mencetak bekisar. Nah, terus yang bekisar itu tadi Pak, perkawinan atau untuk mencetak bekisar itu tadi perkawinan antara original si ayam hutan sama ayam domestik kan Pak.
Nah, nanti turunnya misalnya kita kawin silangkan dengan ayam cemani atau ke ayam yang lain. Karena saya sebagai orang awam ini sering mendengar yang namanya, oh ini begisar, oh ini begiku, oh ini begicem, oh ini begiper. Stres saya, Pak. Untuk membedakan. Iya kok banyak. Mungkin bisa dijelaskan. Iya Mas, jadi yang pertama tadi cara kita menentukan pilihan ayam hutan hijau ini karena unsur adrenalin, tantangannya demikian eksotik dan menarik sehingga kita terpacu terus untuk selalu memelihara, bahkan mengembangkan kan gitu ya. Kemudian dari kreasi-kreasi seperti menjadi budaya. Nah muncul lagi turunannya begisar dan ini sudah berkembang biak di apa namanya kisaran Pulau Jawa, Bali, NTB, Madura, apalagi dan event-event yang formalnya itu banyak gitu Mas. Nah, adrenalinnya muncul lagi. Silangkan lagi gimana ya gitu kan. Dari pertama tadi nggak sengaja, sekarang sih sengaja. Disilangkan lagi, muncul anaknya begisar sama ayam hutan hijau. Mungkin teman-teman pada baru tahu, gitu, namanya begilus. Begilus. Begilus kan, jadi warnanya bisa apa aja. Kadang kalau dengan ayam cemani pas tadi, muncul ayam hutan yang hitam. Oh itu si begilus itu tadi turunan dari begisar Pak? Iya. Anakannya begisar dikawinkan sama ayam hutan hijau? Dikembalikan ke ayam hutan kan bisa tuh. Nggih. Lebih mudah karena Berarti genetik atau sifatnya hampir mendekati si bapaknya itu tadi? Iya, iya. Tadi kalau begisar kan katakanlah 30% ayam hutan, 70% ayam domestik. Oke, muncul begisar dengan segala Begisar. kelebihan dan teman-teman membutuhkan apanya kan gitu ya. Dikawinkan lagi. Nah, ini 50% sudah. Namanya begilus. Begilus. Ya. Ini ayam hutannya 50%, ayam domestiknya tinggal 50% kan. Nah, teman-teman coba lagi, adrenalinnya muncul lagi namanya begiper gitu kan. Begilus ke begiper. Nah, dikawinkan sama tadi muncul begitar super gitu. Oke, 70% udah mirip ayam hutan. Nah, dan seterusnya. Akhirnya ini yang ayam domestiknya tinggal sekian persen, tapi kan masih ada. Kan gitu ya. Itu terjadi. Dan pada saat nanti kita bisa diskusikan lagi tentang itu. Hanya inilah kreasi-kreasi yang terjadi di sekitar teman-teman kita. Nah, kembali pertanyaan jenengan bagaimana dari sisi menjaga originalitas tadi, kita harus bicara. Ini budaya yang ada di sekitar kita dan ini dibutuhkan masyarakatnya. Maka di lapangan-lapangan tertentu tadi, segmen-segmen tertentu kita harus menjaga itu dengan format yang berbeda. Nah, di teman-teman pun ada yang pecinta yang ori ini juga gitu, Mas Wadi. Itu menarik memang gitu. Ya, Om Agus, secara konservasi apakah ayam hutan ini sudah masuk daftar hewan dilindungi apa belum ya? Apa enggak? Belum, karena ini pada gilirannya ada tengarai pada suatu saat ini akan dijadikan binatang sebagai kategori binatang dilindungi gitu ya. Namun tarik ulur itu kan terjadi seperti berada di unggas yang lain kan. Pada burung cucak hijau, pada beberapa bisa jadi kalau dilindungi tidak malah berkembang biak dengan baik gitu karena ada curi-curi inilah karena ada di sekitar kita. Karena tidak diminta untuk mencintai si A ini. Kita malah dibatas-batasi. Yang mau hanya sekedar menunjukkan identitas kita sebagai pria yang hobi begini aja susahnya minta ampun. Yang terjadi curi-curi nanti kan pada akhirnya nyari malas ya hobi lain juga bisa karaoke. Iya. Akhirnya kan ini blunder yang nanti malah tidak bisa ditengarai. Yang bagus adalah menjalin kemitraan dengan teman-teman. Maka menguatkan organisasi hari ini adalah sebuah kebutuhan yang itu mutlak disiapkan oleh teman-teman yang pecinta, penggiat, pemerhati juga mendukung dan bahkan pemangku wilayah, kemudian kementerian juga mendukung menjalin kemitraan ini. Ada sekat-sekat segmen-segmen yang memang harus diberikan untuk menjaga ini semua gitu. Itu jauh lebih baik, Mas. Wow, berarti intinya ini tugas kita bersama, Om ya. Betul, Mas. Iya, tentang ayam hutan ini ya otomatis bukan hanya ke penghobi, bukan hanya pecinta, bukan pemerintah, tapi semua elemen, Om ya. Iya, betul. Karena pelaku-pelaku pedagang juga harus mulai bijaksana, Om ya. Karena aku sering dengar kirim-kirim keluar negeri. Itu gimana? Betul, iya. Iya, itu dia, Mas. Jadi tentunya kita ada rasa khawatir ya ketika di Thailand yang
kita kenal jago meracik ya, ada mengembangbiakan apapun binatang yang masuk asal sepasang mereka mampu membudidayakan dengan baik. Yang termasuk ada perkutut, deruk yang dari Indonesia pun ternyata diolah di sana menjadi komoditi yang luar biasa ya, punya nilai tambah yang pun penggemarnya banyak gitu. Nah, ayam hutan hijau itu kita dengar memang ada terjadi pengiriman telur ya, seperti itu ya. Namun jauh lebih baik membatasi ini adalah satu kebutuhan yang nanti akan muncul dengan sendirinya. Dan itu lebih mudah dilaksanakan ketika yang ini tidak banyak. Ya, ada beberapa ya teman-teman. Kemudian yang lagi melihara di luar sana juga belum sebanyak yang ada di kita. Gitu. Kita perbanyak dulu yang punya kita rapikan dulu organisasinya. Kita tata dulu apa namanya Mas, perawatannya, organisasi ini harus seperti apa, kalau jadi seperti itu seperti apa gitu, sehingga pada akhirnya ini cukup masif. Dan kalau ada seperti itu ya wajar dong kalau di sana ada ayam hutan hijau, monggo aja, wong kita sudah melimpah di kita gitu ya, baik secara jumlah maupun pecinta maupun penggiatnya itu semakin masif, confident gitu ya, ada masalah dengan pengiriman itu. Dan itu memang rezeki dari teman yang bagian dari itu ya. Kita nggak mungkin kita kemudian dengan orang kenceng begini begitu. Saya kira kita tidak tipe seperti itu gitu. Nanti malah lagi-lagi menyekat-nyekat. Ketika ini kita belum menyinggung organisasi yang lebih jauh ya. Tadi setidaknya silaturahmi ini kalau ini nanti tersekat, kita khawatir nanti terjadi parsial activity yang itu nanti susah dikendalikan. Bingung nanti pihak-pihak yang punya otoritas mau berkomitmen kemitraan sama kita. Yang mana nih? Wah, kalau di komunitas lain kan kita sering dengar ada yang akhirnya juga terjadi sekat dan ada konflik gitu ya. Kalau kita mending seduluran safe. Iya, betul. Itu lebih prioritas saat sekarang gitu, karena adrenalin yang terjadi itu sangat menyenangkan bersama. Dan ayam ini masih juga menjadi misteri. Apalagi kalau misteri nanti jangan disalahartikan ketika kita muncul kata-kata misteri itu hanya karena turunannya itu bisa kemana-mana tadi. Wow. Jadi tapi kalau aku dengar bukan hanya Thailand, bahkan beberapa tahun yang lalu itu aku sempat dengar di Portugal, Om. Di Portugal itu UAP ya. Ada penangkaran besar ayam hutan hijau di sana. Disupport pemerintah sana. Dan 1 ekor jantan di harga 100 juta rupiah. Di sini cuma 100.000. Kalau di kurs rupiah? Iya, di kurs rupiah harganya 100 juta 1 ekor jantan. Nah, sebegitu istimewanya hewan ini sebenarnya. Jadi sayang banget kalau kita itu tidak menjaga itu ya. Nah, pertanyaanku gini Om. Pertanyaanku gini. Ini kan ayam hutan. Terus tadi kita sempat bicara dia juga sempat bisa kawin silang dengan ayam domestik, jadi ayam bekisar. Sebenarnya cara dia berkembang biak itu lebih ke ayam hutan atau ayam domestik? Kan biasanya beda nih, kalau ayam hutan pada umumnya kan dia punya musim, punya tarian-tarian tertentu untuk merayu betina. Ini kok gampang banget dikawinkan dengan domestik? Apakah dia memang kayak ayam kampung juga kalau kawin? Iya. Sudah ingin. Iya mana panennya ikan angin apa? Dipenging akeh lho bicarane. Ngilo Pak Mas. Kabar aku. Kadang ada istilah dicepet ke lawang Jadi memang secara prinsip memang Mas Fedi. Ada kemiripan memang. Ada kemiripan cara dan suasana pendukung, musim dan lainnya itu ada kondisi yang ada kemiripan, tetapi kalau ini dilihat lagi, ada perbedaannya karena musim kawin mereka itu lain. Yang di ayam domestik, ayam lokal itu bisa kapan aja kan, pagi dilepas ya sudah gitu. Kalau ini, buktinya adalah ketika dipaksakan seperti itu, mudah sakit si ayam hutan ini Mas. Gitu. Jadi kalau taruhlah sesering mungkin dia dipakai ngawin dalam tujuan tertentu biar cepat banyak mumpung gitu ya, dia mudah sakit. Ya apalagi tidak didukung dengan nutrisi yang baik. Diforsir nggih katanya. Iya, terforsir seperti itu. Lain sama yang kampung. Nah, terjadi perbedaan ternyata memang situ itu. Kalau menurut saya lebih melihat
apa namanya fenomena seperti ini gitu ya terjadi. Itu belum diteliti ini kenapa begitu ya. Ada beberapa teman yang sudah menemukan karena ada tujuan produksi tertentu, gizinya yang digenjot. Nah, sehingga tidak ada masalah dengan rutinitas itu gitu ya. Hanya Kayak di doping gitu Pak. betul, betul. Dan kita tahu juga ayam lokal, ayam domestik itu ketika ada fase mabung, Rontok bulu. rontok bulu dan lainnya, dia harus hati-hati nih kan gitu. Kokoknya aja pasti kacau, kesehatannya pasti mudah ngedrop lah. Sama di ayam hutan juga sudah ada bulu di bawah mudah kan. Alarmnya kalau di bawah sudah banyak bulu yang nggak karuan itu ya sudah dikip aja sudah. Tinggal dirawat lebih baik, mandi lebih baik, matahari dan kerodongnya juga lebih bagus gitu. Nah kira-kira gitu Bang. Jadi Pak Agus, kalau misalnya saya kayaknya pengen pelihara nih Pak. Misalnya nih kalau saya pengen pelihara ataupun merawat mengembangbiakan itu sebaiknya yang hasil dari tangkaran teman kita atau hasil dari tangkapan teman kita Pak. Iya, tangkapan itu Nah, sebaiknya gimana? Pasti ada perbedaan mencolok. Kalau tangkapan itu biasanya dia masih bawa karakter utama dia ya. Dia spesial, tahunya liar kan. Liar. Udah. Nah ini contoh kalau kita ngambil dari tangkapan, statistiknya pasti tidak lama. Dia dalam kurun waktu jengkelit, seminggu, telung dino, karena keliarannya, karena ketidak mauan dia berkompromi sama kita gitu. Nganyel kayak memang kalau udah gitu tuh. Ora gelem mangan coba, mesti kayak isek enak-enak itu terjadi kan teman-teman. Menurut kita enak-enak. Iya, mesti penak-penake. Akhirnya mati gitu Pak. Itu jangan kalau seperti ini. Nanti takutnya juga memperolehnya saja sudah kita khawatirkan tidak selektif. Tadi kan saya sudah bilang tipsnya adalah baik ya, kemudian benar memprosesnya, kemudian bagus hasilnya, dapat piala. Maksudnya gitu, artinya dapat apresiasi dari siapapun. Tujuan kita beternak baik, milih enggak lah. Yang baik itu apa Mas Fedi? Teman-teman yang lain kalau sudah senang juga kenali dulu ayam ini seperti apa. Di medsos juga banyak informasi itu. Atau ke teman-teman yang lain yang kita main ke sana. Kita bisa ngobrol, luas kalau itu. Nah, pilihlah yang hasil ternakan teman-teman. Atau hasil tetasan telur yang dari hutan pun enggak apa-apa. Karena itu kan sudah berada di rumah nih, nangis di rumah, kenal lah sama lampu misalnya yang ngasih makan itu, jadi kaget-kaget sebentar gitu, nanti akan ketemu juga karena kita selektif ya, kita betul-betul milih yang benar-benar yang istimewa, jadi kita dia nggak kaget sama kita. Dan sebaiknya ini Pak Agus, kalau kita mau melihara itu, apakah dia yang sudah jadi, maksudnya yang jantannya udah berbentuk bagus, cantik, indah, mempesona seperti itu, ataukah yang dari remaja atau anakan gitu? Nah ini tips ya untuk teman-teman nih. Kalau sudah berpengalaman, dibolehkan yang baik tadi ya. Dia bisa milih yang kecil-kecil, DOC karena harganya relatif terjangkau dan dia bisa main dengan apa aja dengan keterjangkauan itu. Kelompoknya 30 ya iso, ya, misalkan gitu ya. Nggak harus 2-3. Nah tapi untuk teman-teman yang masih mau berpraktek dari informasi, tapi harus dibekali dengan kenal dan paham dulu ya. Terus memilih bibit yang baik itu dianjurkan 3 ke 5 bulan tadi Mas. Karena apa? 3 ke 5 bulan. Iya. Isih isih SD lah gitu. Dijak ning ndi ku arep dididik dadi tentara, dididik apa ki dia terbuka. Iya, berarti dilatih karo ayam Bangkok. Jadi kira-kira gitu Mas. Oh Pak Gus, mati tuanya. Sebenarnya mati tuanya itu umur berapa sih? Banyak orang bertanya Mas. Mati tuanya panjang sih usianya dia itu? Statistik memberitahu bahwa ada yang sudah berusia 12 tahun pun dia masih bisa produksi. Saya pernah melihara namanya alien. Saking sama ownernya di Lombok, diketok jenggernya Mas. Kan tinggal gundul ya. Terus ininya jenggernya lebar sekali dan kokok nggak pernah mau berhenti. Di base pun bunyinya minta ampun, orang-orang terganggu dan seterusnya gitu ya. Karena biasanya kita nggak mau di bawah, Mas. Kita di atas kan. Sopir dikasih biaya lebih gitu, tapi di atas. Nah, dia 12 tahun, Mas. Coba. Dihitung nih sama yang melihara dulu, dapatku umur sekian, Pak. Tahunnya kan dari dari taji, dari bulu, dari ini serampas pembiro naik doro kan muda, tapi dari ciri-ciri itu. Sehingga dihitung 12 tahun. Dan dia sudah pernah keluarin namanya Alien Junior. Oh, itu di tempat saya dan itu luar biasa memang.
Gitu ya. Berarti katakanlah rata-rata bisa mencapai 3, 7, 9, 12. Nah, gimana nih caranya bisa sampai seperti ini dan di Jawa jarang yang sampai 12. Iya. Ada, saya percaya teman-teman sering cerita, wah no, Pak ini kalau tua banget. Dan ada yang sering cari sopo pitik kok ning di Jogja atau Merapi atau di Banyumas ya, sekitaran itu kok nggak ada yang 12 tahun. Ada yang cerita gitu. Nah, kalau di tempat kita di Jawa ini ya agak berbeda dengan yang di Lombok tadi ya. Rata-rata ayam yang awet tua itu di daerah-daerah Lombok, Sumbawa, NTT gitu ya. Itu karena mereka tidak eksploitasi kebutuhan kemanfaatannya di dia. Oke. Oke. Paham. Gak dikawin-kawin kayak di uri-uri gitulah ya. Kira kelangenannya sedemikian. Nah, kalau ini di sekitar kita coba. Lomba berkisar medino, di pasar berkisar payu wae kan gitu ya, ekonomi kan ya kan. Akhirnya kita punya bagus, umur 1,5 tahun dikawinkan mau, udah produksi nih. Konco liyane seneng. Tuku kirim. Ning kono ora kebeneran karena seneng toh, tapi tidak tahu bagaimana kualifikasi beliau dalam memilih yang baik ini. Gak cocok karo iki kan. Suaton kirim Jakarta, dirawat-rawat, terus besok telepon kapan-kapan, piye pitik sing teko nggon aku kae gitu. Duh Pak, jane ya aku wis golo tenan mesti kalau golo tenan kan sing ngono gayane ya. Intine siji wis mutiar pitik kuwi gitu ya. Itu satu. Kedua di sini kan ya tadi Mas, eksploitasi untuk kemanfaatannya gede sekali. Jadi ayam cenderung seperti itu ya sudah umur 3 tahun, 4 tahun itu jarang yang masih tersisa. Coba aja dilihat di teman-teman yang sering kita kenal nih. Sebut Mas A, Mas B yang sering kita kenal. Dia di pitik sing paling tua umur piro? Anggon aku 2 tahun iki sing iki. Iki ya ora enek sing 7 tahun guaga iki wis kae pitik 8 tahun nggih. Iya. Gak enek. Nek enek berarti nekake kon jebo. Karena sering eksploitasi dalam tanda kutip dimanfaatkan ya karena kebutuhan. untuk anakan itu. Berarti ini terlalu sering kawin. Nah, ini dimulai kok. Berarti ini ya Pak Agus, sebaiknya dia ditaruh dalam kandang umbaran. Maksudnya dengan ukuran tertentu dia supaya terlindung dikasih WRMS atau paranet kayak begitu, taruh 1 jantan mungkin 2-3 betina. Dia kan bisa poligami Pak Agus. Iya betul, Bisa kan? betul. Sangat. Iya. Ada batasannya gitu, tapi memang bisa diperlakukan seperti itu. Bedi. Dijarke istilahnya, sak pola-pola ngoten. Iya. Atau gimana? Ada gini, kan tadi ada baik kemudian benar nih cara prosesnya kan. Nah, baik itu adalah sesuai dengan tata laksana masing-masing teman-teman yang ingin berternak ini. Sehari-harinya mau kayak apa proses ini? Dia sesibuk apa kan gitu. Kalau beliau ini ternyata di rumah kayak kita yang mainnya unggas hias nih ya. Sehari-hari memang kita terus yang di rumah kayak apa, sedemikian ketat dan dibantu oleh banyak kru apalagi gitu ya. Kenapa tidak kita pakai yang model yang paling sederhana tapi justru kata beberapa teman yang lain mampu menjaga kesehatan dia karena terpantau terus Mas. Begitu kroso suntik, begitu kroso diobatin. Itu juga cara memantau yang baik untuk teman yang dengan kualifikasi seperti itu dalam tata laksananya. Tapi ada tipe yang sibuk. Kayak kados kula nggih, tadi saya sampaikan tipe konco ya. Sing sehari-hari justru ekonominya di sana. Nah, kasih modal ayam-ayam yang dia pasti dia ulung-ulungnya kayak ngulung-ulung bayi dan cenderungnya berhasil. Dan itu bisa teman-teman nanti buktikan sama-sama ke teman-teman yang seperti itu kayak apa. Nah, ada juga yang karena kita sibuk tapi pengen ngedep toh, kita di rumah juga tadi ada unsur estetik juga ya. Gawe polier, serimin, diapi-apii gitu ya. Itu dijolke nang ngono. Siji sing wis menggambarkan siapa pemiliknya Mas Medi. Terus ada betina siji soalnya nek papat diseneni. Gitu. Jadi akhirnya Mas Medi gawe ini siji tok padahal papat ra apa ya. Soalnya pitik. Sing dhewe gak oleh. Ada kayak gitu dan cenderungnya memang berhasil. Itu Mas Wajar Rahmat sendiri pernah cerita si Cuplis ya, kawin sama saudaranya aja metu meneh loh. Padahal hukumnya nggak boleh sebenarnya Pak kawin saudara gitu. Iya, itu nanti di fase cloning itu harus ganti dan harus terjadi, itu juga ada fasenya itu. Nah, kalau yang lucu lagi sekarang di teman-teman itu kandang sak-sake. Jadi di belakang itu ada gudang itu Mas ya.
gudang, diserimin gak ono sing bolong, senyap gitu di belakang gitu. Diuculi Mas. Lanang siji wedake loro gitu ya. Yik Mas. Gitu loh. Tapi tetap dikasih makan tuh Pak. Tentu. Annya kawin terus netas. Sampai nggak ketahuan bahwa dia bertelur. Bukan, jadi gini, ada proses. Selesai loh, ngerti-ngerti yik. Tahu-tahu itu berapa bulan kemudian. Jadi singkat cerita, tak cerita di sini ngerayane piye-piye kesuwen ndak. Artinya di lokasi seperti itu kadang muncul kejutan kayak gitu. Bisa Mas itu. Gigik tadi itu. Iya, tiba-tiba dia memberi kejutannya mau kawin, terus kokoknya wacor, terus kelihatan kita indigo, semua gitu. Itu di kandang belakang itu. Terus sekarang ada beberapa teman ya, saya ingin nyebutin namanya karena hari ini dia juri juga dan konsen Mas Erik Indrawan yang dari Nganjuk, aktif di penjurian burung Jakarta dan lain-lain. Kakaknya yang melihara, coba kakaknya melihara. Ya mana Mas petak-petak di belakang dindingnya ala-ala siapa itu, murai panjang, ekor panjang itu toh, murai batu itu. Ya jadi Mas, terus ngeluarin apa itu ayam-ayam yang dia senangi padahal yang dimasukkan itu. Karena dia milih yang baik kan yang cocok sama dia itu. Nah kira-kira gitu. Ini harus dicari dalam proses itu kita sebut yang sudah benar. Kesibukan, kesenangan, terus tadi istri cerewet apa itu artinya itu benar sudah prosesnya itu cenderung berhasil Mas. Nah hal yang kayak gini memang harus kita sering berinteraksi, kita sering membaca, mendengar dari YouTube, mungkin sekarang kan dari medsos melimpah ya informasi edukatif begitu Mas, ya Mas Aswin ya. Iya. Om Agus, tadi melihara atau seneng apa ayam hutan ini dari kecil ya? Dari umur? Dari kelas 5 SD itu saya sudah dikasih sama ayah saya itu tupai yang segede cicak itu, saya masih ingat. Terus dicarikan monyet yang masih nyusu gitu ya, saya sendiri nyusu. Nah, dari kecil itu tadi Om, ketika Om Agus sudah mulai melihara ayam hutan itu sampai hari ini, sebenarnya tantangannya apa tuh di dunia ayam hutan hijau ini tadi? Yang paling susah itu apa toh? Iya. Terutama Mas, ya saya kira karena saya itu selain penghobi pecinta ayam hutan hijau juga saya ingin bisa memperoleh prestasi terbaik di lomba. Nah, ini kan tantangan buat saya akhirnya adalah menemukan ayam hutan hijau dengan kualitas suara terbaik, ya kan? Nah, sehingga kalau aku menghilangkan supaya keluar tadi yang berkisar tadi, yang itu juga lombanya intens dan nasional, itu aku ngerek diri dan dapat piala terbaik. Nah, ini susahnya, gitu. Karena ayam hutan dengan ayam kampung ini disilangkan, nah ini misteri, gitu. Nah, saking susahnya ini maka sering tidak berhasil. Tantangannya mencari bibit yang terbaik. Nah, akhirnya teman-teman sepakat membuat event yang lain yaitu berupa lomba ayam hutan sendiri. Wes ora usah gawe bekisar kongelan saiki lomba ayam hutan. Nah, kemudian didasari dengan niat untuk silaturahmi menjaga kita supaya tidak tersekat-sekat tadi untuk mengcounter keperluan-keperluan yang nanti akan menjadi tawaran buat kita, pihak-pihak yang terkait gitu ya. Kita sudah punya organisasi yang baik itu loh Mas dengan silaturahmi yang ada ini gitu. Beberapa teman keren-keren ide-idenya, ya kan ada Mas Andre Effendi yang itu ya, dan tentu didukung sama adanya teman-teman yang lain yang luar biasa itu, dan sekarang selalu di daerah-daerah itu dia mendukung untuk ada komunikasi dan silaturahmi yang baik gitu Mas. Nah Om Agus, sebelum ngasih masukan ke teman-teman penonton Zona Satwa, Mas Medi lagi nggak yang mau tanya? Sebenarnya Mas Wadi dulu. Oh iya, Pak Agus. Untuk core wis. Lagi kelingan langsung lep ngene ya. Nyok dadakan ngono ya. Gini Pak Agus, mohon maaf. Kalau bagi pemula orang awam kayak saya nih Pak Agus pengen melihara tadi, tak balik lagi nih. Untuk milihin yang anakan ini, cara bedainnya, kadang kan ada penjual yang mohon maaf dia ini wah nakal kayak gitu kan. Oh, semua bagus gitu. Semua bagus. Oh, ini ayam hutan, ternyata setelah nyampe di rumah ternyata anakan berkisar dan cewek semua kayak gitu. Gimana cara bedainnya Pak? Iya, kalau kita langsung pengen bedain, salah satu tipsnya hampir mendekati 90% dari ciri-ciri kepala, dodi, sama kaki, itu memang ada. Nah, tapi untuk sampai sepaham itu, ada yang perlu ketipu-tipu. Iya. Jadi cenderungnya dia merit, bahasa merit itu serba runcing.
Cucuknya ya nggak tebel-tebel amat kayak anak kutuan pitik kampung wis ketara lah ya kan. Kepalanya juga nggak bulat-bulat amat mas, tapi segitiga kayak ala-ala merak, tapi baru segitiga. Nah terus kemudian ke bodinya juga ala-ala segitiga ala-ala merak begitu, versi kecilnya gitu. Nah gitu. Nah itu juga salah satu sepintas kita menakar. Ini betul-betul ayam sudah benar atau belum. Kedua, ditakar lagi penjualnya. Sorry. Penjualnya ini siapa gitu. Gitu. Kalau ngingat terlalu awam ya memang agak berisiko. Kita ke pasar terus tahu ada kerubyung gitu. Terus ini pitik alas ya. Itu terlalu berisiko mas. Agak berat memang yang jawabnya karena saya aja belum tentu bener gitu. Apalagi ada dua lagi. Satu disebut ayam hutan tapi ternyata bener tadi ayam besar betina. Ayam besar betina itu mirip. Agak mirip lah gitu. Jadi kalau itu awam ditunjuk, jadi kalau pitik alas itu ya mantan mawar. Pernah beberapa kali ngalamin. Jadi hampir semuanya pernah ngalami bila dia pakai modus beli di Om Yuan gitu. Yang benar adalah siapa yang jual itu. Ya betul maksudnya. Supaya dapat yang baik lagi. Oke, baik. Terima kasih Bagus. Sudah. Halo, Mas Agus, ada nggak pesan-pesan atau nasihat buat para penonton nih, para pecinta ayam hutan se-Nusantara? Wow. Atau pelaku konservasi ya? Yang mewakili teman-teman pegiat pecinta hobi ayam hutan hijau di Selandikan Nusantara ini ingin mengajak teman-teman semua untuk yang pertama cinta satwa. Oke. Ya. Karena apa? Kadang kita butuh untuk satu memberi perspektif yang berbeda pada kegiatan-kegiatan reguler kita, kegiatan rutin kita. Jenuhi kalau kita tidak bisa apa-apa. Nah, kita ngandaknya ke satu, yaitu ke kegiatan cinta satwa tadi. Nah, pilihannya banyak. Termasuk di sebelah saya ini sudah ahli-ahli dengan ayam-ayam ataupun satwa yang lainnya itu sudah ada pilihan lah. Maka teman-teman bisa milih. Nah kalau teman-teman sudah ada kerentek karena sudah mulai jatuh hati ke ayam hutan hijau, jangan ragu-ragu, teruslah maju karena di ayam hutan hijau nanti akan banyak kejutan, akan banyak hal yang tiba-tiba kita sangat senang gitu ya. Nah bukankah itu terapi, bukankah itu sejenis hormon yang membantu kesehatan kita sebenarnya gitu. Kalau itu muncul terus-menerus, dengar kokoknya aja kita senang, lihatnya senang, maka saat itulah kita seolah-olah harus terus mencoba memelihara ayam hutan hijau. Dan ketika memelihara, please jangan hanya melihara, mas. Kalau bisa teman-teman juga ikut semangat mencoba untuk membreeding. Ya, ingin sekali nek nanti tiba-tiba ono tetesan dhewe ning kandangnya kita. Nah, bagaimana? Kemudian seperti apa dan dengan tujuan apa? Tipsnya tadi mas, ada yang baik dulu. 3B. Ya bener. Dan kalau sudah di saat telur, bagus karena dapat apresiasi dari teman-teman gitu. Nah gitu, karyanya demikian. Jangan lupa, jangan pernah berhenti, terus menginspirasi kayak teman-teman keren di sebelah saya ini. Mantap. Wah, Om Agus Tomim, keren banget. Wah. Kalau berbicara tentang ayam hutan hijau ini Pak, di habitat aslinya, di hutan itu sendiri, ketika malam hari Pak, ketika dia tidur beristirahat, apakah dia ini bertengger, ataukah dia ini tidurnya di tanah, kemulan selimut, kayak gitu Pak. Terus nanti ketika si betina bertelur, apakah dia bikin sarang kayak burung di atas, ataukah di ranting-ranting, ataukah di tanah juga, ataukah di tempat yang basah atau kering kayak gitu Pak. Seperti itu. Yeah. Ayam hutan hijau memang dia khas hutan ya. Nggih. Maka ketika dia tidur, dia pasti berusaha untuk selamat dari predatornya. Iya betul. Di situ tidak bisa semuanya naik ke pohon karena ada dong kecil-kecil yang bingung. Oh iya. Ada dong yang masih angkrem Nggih. dan seterusnya. Nggih. Si mereka itu teritorial kan. Menguasai lingkungannya atau gimana Pak? Sejenis singa, sejenis hyena, serigala gitu. Jadi dia ada the king-nya ada gitu. Nah, the king ini nanti mengayomi semua yang muda-muda di mana, termasuk yang betina di mana gitu, yang angker di mana. Nah, dia berada di situ. Ciri khasnya kalau ada kokok di situ, berarti di sekitar itu ada grupnya tadi. Ada
ada komunalnya ya, komunal gennya dia di situ. Nah, salah satunya jadi dia ada yang di bebatuan, ada yang di rumput. Nah, tapi yang paling sering ditemukan itu di semak-semak. Di semak-semak. Di semak-semak Baik belukar itu. jantan atau betinanya? Yang betina terutama. Oh, yang betina. Jadi saya cerita yang di bawah. Nggih, nggih. Kalau jantan sedekingnya pasti di atas. Pasti di atas nggih. Nah, demikian juga yang lain-lainnya ada di sekitar itu gitu. Nggih. Nah, di atas itu kadang juga sudah ditemani selir-selirnya gitu, terus dan seterusnya, ada yang kecil-kecil juga gitu. Itu bisa dilihat di lapangan juga, teman sering melihat seperti itu gitu, Pak. Nggih. Ya itulah yang kalau kita pengen dapetin bukti di situ ada telur atau apa, teman-teman ada yang menengarai dari kokoknya di mana, itu yang cari. Kalau pagi berarti sekitar kono gitu. Ada yang kayak gitu, Mas. Iya, Mas Adi. Terus kalau misalnya di penangkaran ini Pak, di para penghobi, ketika dia beternak atau penangkaran sudah berjumlah banyak ini Pak. Terus kemanfaatannya bagaimana? Apakah dia ini bisa dilepas liarkan atau bagaimana Pak? Iya, Mas. Jadi kalau harapan kita ini kan terjadi imbal balik ya, ketika kita sudah saja membiarkan budaya ini kemudian dikembangkan gitu ya, penghobi-penghobi yang ada di ayam hutan sendiri maupun di betisar. Maka kita harus menjaga yang satunya kan, di sekun satunya itu kan ada sisi konservasi nih. Nah, tips ketika kita sudah mampu membreeding dan ada banyak di kandang kita gitu. Salah satu yang menjadi kontribusi kita adalah melepaskan liarkan yang betina, Mas. Justru. Oh, yang betina. Ya, karena dengan mudah nanti betina ini bertemu dengan gen-gen komunal tadi yang lain itu, sehingga dia diasuh oleh pejantan lekingnya itu, maka cenderung berkembang biak di alam. Gitu. Rasa untuk melepas liarkan ini ada, karena kalau wedok terlalu banyak di kandang kita juga agak repot. Gitu. Sekarang ya, lain kalau secara bisnis ada teman yang sudah mampu mendistribut ini semua. Contoh ada teman yang berada di seputaran Magelang lah gitu aja ya. Nah, dia sudah berhasil nih dengan ada indukan yang sudah jadi seperti ini, kemudian dibanyakin dan teman rutin ngambil, kirim sana kirim sini, kenapa tidak gitu. Nah, sampai di situ kalau beliau masih membutuhkan untuk gitu ya, ini kan salah satu cara kita memperoleh yang baik tadi. Tapi kalau ada teman yang punya keinginan ya untuk mengkontribusi ke alam tadi itu ya, kita coba lepas yang betinanya. Yang betina. Tuh. Oh ya, kira-kira begitu, Mas. Bagus sekali. Nah, Om Agus, sedikit satu lagi. Siap, Mas. Sebenarnya apa sih peran dari ayam hutan hijau itu di ekosistem hutan yang ada di Indonesia? Perannya dia itu apa sih sebenarnya sana itu? Iya, sebagaimana unggas yang di dalam sebuah hutan, saya kira, Mas ya. Dia pelengkap di satu, selain ekosistem juga di rantai makanan ya, di sana ya. Ketika tugas-tugas dari masing-masing rantai makanan ini dilaksanakan oleh si ayam hutan hijau kita ini gitu ya, dia akan mampu memberi bantuan distribusi ataupun jenis-jenis perilaku alam gitu ya, yang berupa membuka bagian-bagian tertentu sehingga akar-akar nanti bisa tumbuh dengan baik gitu ya. Kemudian bisa juga dia membantu memenuhi kebutuhan nutrisi predator yang ada, karena banyak di alam. Kira-kira ada sisi di mana dia bisa memberi bantuan gitu, tapi di mana juga dia bisa dipakai sebagai prey gitu ini, sebagai pemenuhan kebutuhan dari predator tertentu di rantai makanan itu gitu. Sepengetahuan saya baru seperti itu gitu. Sebagaimana unggas-unggas yang lain yang ada di alam. Yang ketiga bagi manusia itu, kalau kita sebut yang positif dulu ya. Yeah. Ketika burung ada di satu tempat, ya, unggas yang di satu tempat dan dia nyaman, maka ekosistem dengan segala macam stratifikasinya antara penutup tanah, belukar, semak-semak, dan di peneduh sedang dan peneduh besar. Kalau di situ sudah ada burung dengan nyamannya, kemudian juga ada unggas-unggas yang dengan nyamannya, maka ekosistem itu dianggap sebagai ekosistem yang sudah memenuhi sebagai habitat yang memberi kontribusi yang lain
kepositifan kepada manusia di sekitarnya itu. Sebut nanti contoh-contoh wilayah seperti itu. Gitu, kira-kira gitu. Ini pertanyaan yang selama ini sebenarnya ada di pikiranku juga sebenarnya. Di khususnya Jawa. Kenapa di Jawa itu hewan-hewannya itu warna hijau? Itu pertama. Karena kalau kita melihat ada merak hijau, terus teruk-terukan Jawa itu hijau-hijau. Nah, ini ayam hutan hijau. Nah, dengan karakter yang hampir sama semua, hampir sama semua. Mereka itu liar, ya kan? Mereka itu liar, tapi ada beberapa kasus terjadi penyerangan kepada manusia. Di Merak. Apakah ayam hutan juga itu bisa nyerang manusia? Nah, karakternya sebenarnya gimana sih? Apakah dia sebenarnya liar atau dia itu saking beraninya bisa menyerang orang? Itu gimana? Sebenarnya karakter aslinya apa? Dia punya dua karakter yang berbeda. Oke. Iya. Pertanyaan yang sulit. Jawabnya mudah-mudahan tidak sulit. Jadi gini, karena dia memang termasuk endemik yang diciptakan di hutan gitu ya, dengan segala macam bentuk kebutuhan dia menjaga diri, mereproduksi, kemudian merespon keadaan-keadaan alam yang lain. Maka salah satu yang membuat dia berwarna yang natural gitu ya, warna yang bisa mengkamuflase dia dari ancaman gitu ya Mas ya. Rata-rata itu warnanya seperti yang ada di sekitarnya, tidak semuanya hijau juga saya kira. Nah, kembali ke ayam hutan hijau, tentang penyerangan yang mungkin terjadi di sana. Pada prinsip maksud dia itu adalah pasti membela diri, karena dia statusnya tidak di predator puncak. Di rantai makanan dia tidak berada di puncak. Kadang dia berada di posisi yang bisa menghandle cacing-cacing, bisa menghandle ular kecil dan seterusnya itu. Tapi kadang juga dia memang diburu. Tapi ketika bertahan, dia harus melakukan apa? Maka dia dipersenjatai, gitu. Nah, senjatanya berupa terutama taji dan cucuk yang sangat lumayan ini Mas ya. Kita kalau sudah kena taji atau kena cucuk kadang ngilunya sampai berapa hari Mas. Apakah ada bisanya itu Pak? Kadang itu sampai gergesi nih. Betul, ada keterangan teman-teman yang bisa seperti itu. Mungkin di unggas lain ada yang jenis seperti ini gitu Mas ya. Jadi tentang karakter menyerangnya itu hanya karena kebutuhan membela diri, mempertahankan status dia sebagai the king atau calonnya the king, dia harus menuruhkan jabatan the king gitu kan. Nah, kedua tadi tentang apa Mas tadi Mas? Malah Tentang memiliki dua karakter. dua karakter yang berbeda itu. Jadi saya kira ayam hutan hijau termasuk yang dalam rangka mempertahankan diri itu. Kalau dia ada menyerang itu dia bakat menyerangnya itu dan dia dipersenjatai karena itu. Dan ketika dia diserang yang mampu dia lakukan adalah ayam hutan hijau selalu berkelit dulu. Nggak melawan langsung jebret dia mungkin. Pilihan pertama menghindar. Menghindar dulu. Oke. Dengan cepat dia menghindar ketika jurus diamnya kamuflase hijaunya tadi tidak berhasil, atau dia merasa sudah saatnya harus mengambil keputusan untuk terbang atau loncat, ya dia lakukan itu. Jadi yang sering kita lihat itu begitu. Nah, ketika ayam kita sedang ada yang kokok ribut itu dia ngapain kan gitu. Pasti diem dulu. Sedang ancang-ancangan gitu. Nah, dia kalau sudah berkelit kemudian mencoba bertahan kalau bisa, kalau enggak dia lari, dia memang akan terbang tentunya gitu. Kalau dia terbangnya dia tidak bisa terbang lantas terbang terus gitu kan, pasti enek deproe karena kasoh ya, Karena jatuhnya ayam ya. jatuhnya ayam. Paling dia dalam rangka ke 3 meter ketinggian itu dalam rangka dapetin mana paling soal baru kayaknya gitu. Jadi kalau kita ngelepasin itu dia gitu kan, tapi habis itu melencok udah pasti kan. Pernafasan, otot-otot gak mendukung gitu. Oke, karena dia tadi itu karena bukan burung ya, tidak disiapkan untuk terbang dengan jarak jauh. Iya, betul. Tapi pun gitu ada data juga di Pulau Kangean itu dapatnya dari mana. Terus ada di Pulau Paliat yang tadi disebutkan di awal. Daerah mana? Daerah Madura yang tadi Pulau Paliat. Kabupaten Sumedang tadi yang ada kesultanan yang dikirimi Begizar tadi. Ada pulau yang jaraknya kalau kita naik perahu itu bisa 3 jam. Oke. Nah itu terjadi apa Mas? Transformasi ya. Ada perendahan, ada hijrah gitu kan. Ada Pulau Paliat gitu. Nah kalau yang ini asli Kangean, yang masih dicari teman-teman, meskipun sudah banyak yang nggak ori, yang banyak yang teman-teman mengirim, sengaja dikirim supaya nanti nilai ekonominya lebih tinggi kalau itu diaku Kangean.
Nah, kemudian ada Paliat, itu lebih pendek. Jadi cuma 200 meter itu udah pulau di samping Pulau Kangean itu. Madura, Paliat, Kangean, terus di sini ada Paliat itu. Nah, ini cuma 100 meter. Nah, ini terjadi hijrah yang lebih mudah dijangkau. Nah, itu yang juga masih dicari teman-teman dan ada gitu. Oke, guys, sudah selesai ya. Kita ngobrol-ngobrol sama Om Agus tentang ayam hutan hijau, sangat menarik sekali. Dan ayam hutan hijau ini adalah bukti bahwa kekayaan hayati Nusantara yang sangat mewah sekali, istimewa sekali dan harus kita jaga. Dan ada satu pesan ya tadi dari Om Agus yang saya tangkap tadi dari cerita tentang keindahan. Jadi alam itu memberikan sebuah keindahan yang luar biasa, entah itu tumbuhannya, entah itu pemandangannya, entah itu hewannya. Sehingga keindahan ini tadi kita akan menikmati dengan sangat luar biasa. Ada yang bijaksana, ada juga yang serakah. Sehingga keindahan ini akan terancam oleh perilaku-perilaku manusia yang serakah. Sehingga kita sebagai pelaku konservasi, sebagai orang-orang yang bijaksana juga harus turut andil. Ini bukan pekerjaan siapa Om ya, ini tugas kita bersama untuk menjaga ekosistem, menjaga alam kita, termasuk ayam hutan kita. Oke, ada satu quotes yang menarik ya, di mana jangan sampai ayam jantan lebih pintar daripada kita, di mana ayam hutan bangun lebih pagi, bekerja lebih keras, dan menjaga sekitarnya. Terima kasih. Jangan lupa subscribe dan share Zona Satwa. Sampai jumpa di episode selanjutnya. 2, 1, and K.